Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati pikiran kita tertuju pada Kristus lewat bacaan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami lewat Roh-Mu yang kudus, di dalam kami membaca, di dalam kami merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan mampukan kami untuk memberlakukan di setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Yohanes, pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat, berkata buat kita sekalian, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Luar biasa saudaraku. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mempercayakan hidupnya melalui firman Tuhan dan memberlakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang percaya ditanya seberapa pentingkah iman di dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara dan saya adalah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka iman itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apa definisi iman dalam hidup saudara? Saudara bisa membacanya dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama, yang berkata buat kita sekalian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau bagi saya, iman disederhanakan, iman adalah tindakan percaya atas apa yang kita percayai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena iman itu penting, itulah mengapa kata iman di dalam kitab Perjanjian Baru disebutkan sebanyak 558 kali. Begitu banyak. Mengapa begitu banyak? Karena dalam perjalanan kehidupan, baik para murid, baik para rasul, baik para penginjil, orang-orang percaya, iman yang memampukan mereka untuk terus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan melewati begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Mereka boleh berdiri tegak oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Saya teringat kepada seorang Romo yang bernama Romo Istoto yang mengatakan bahwa iman itu adalah tanda nyata orang beriman, percaya kepada penyertaan Tuhan. Saudara tahu apa yang membuat Abraham bisa meninggalkan zona nyamannya, kemudian berangkat ke suatu negeri yang tidak diketahui di mana tempatnya, karena iman kepada janji-janji Tuhan. Apa yang membuat Ayub mampu melewati masa-masa yang sulit? Karena imannya, karena keyakinannya atas kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang membuat para murid mengikuti Yesus kemudian mampu mengubah kehidupannya dari pribadi-pribadi yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, kemudian pribadi-pribadi yang berani dalam mewartakan kebenaran Kristus, karena iman kepada janji-janji Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu banyak anak-anak Tuhan menjalani kehidupan ini yang mampu berdiri tegak, yang mampu mengatasi persoalan kehidupannya,
yang mampu bertahan dalam berbagai badai-badai kehidupannya. Karena mereka memiliki iman, saudaraku. Iman tidak bisa dikesampingkan oleh siapapun juga. Iman itulah yang menghantar kita, memampukan kita untuk tetap menatap salib Kristus. Itu yang memampukan kita bisa melewati via dolorosa dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan oleh tulisan 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya ketika menjalani kehidupan ini banyak mengalami hambatan, banyak menghadapi rintangan, banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami penganiayaan. Oleh karena iman percaya kepada Yesus Kristus, mereka mampu mengalahkan akan kekuatan-kekuatan atau batu-batu yang besar dalam kehidupannya. Bukan karena kekuatannya, tapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan itulah iman. Itulah mengapa saya katakan bahwa melalui teks ini saya hendak memberikan tema hidup dalam iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat iman kita terkadang tidak bertumbuh dalam menjalani kehidupan ini? Banyak anak Tuhan juga yang menjalani kehidupan ini dan tidak mampu bertahan dalam berbagai hal yang menakutkan dalam hidupnya, sehingga imannya tidak bertumbuh dengan baik. Yang pertama adalah karena selalu diliputi oleh roh kekhawatiran, selalu diliputi oleh roh ketakutan. Yang kedua adalah karena selalu mengandalkan dirinya sendiri, selalu percaya diri bahwa dia mampu mengalahkan dunia hanya dengan kekuatannya. Atau bahkan karena ketidakpercayaan dirinya, dia kemudian berlindung pada kekuatan-kekuatan orang lain. Dan yang ketiga adalah karena mengabaikan sabda Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, apapun kehebatanmu, kalau saudara hendak mengalahkan dunia ini, yang dibutuhkan adalah tindakan iman kepada Tuhan. Dan itu yang membuat saudara dan saya mampu melewati masa-masa yang sulit. Nah, karena itu saudaraku, saya mau katakan bahwa iman itu mengajarkan kita tentang kekuatan tak kala kita lemah. Iman itu yang mengajarkan kita untuk bertahan tak kala kita diserang badai pergumulan. Iman itu yang memberikan kita kekuatan untuk bangkit ketika kita jatuh. Iman itu yang mengajarkan kita tetap tersenyum tak kala kita menghadapi kesedihan. Iman itu yang mengajarkan kita untuk bersyukur tak kala kita menikmati kesenangan-kesenangan dan kegembiraan dalam hidup ini. Iman itu yang mengajarkan kita untuk tetap melangkah walau ada tembok-tembok yang besar di hadapan kita. Iman itu yang mengajarkan kita untuk tidak berputus asa jika ada kegagalan yang kita jumpai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya iman percaya kita itu tetap bertumbuh hari lepas hari? Apa yang harus kita pakai untuk memupuk iman kita agar iman ini terus menghantar kita melewati akan kekuatan dunia ini? Saudara harus menjadikan ujian-ujian hidup sebagai bagian koreksi-koreksi kehidupan kita dengan menatap akan janji Tuhan. Fokus kepada yang Tuhan katakan. Jadikanlah firman Tuhan itu menjadi filter kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu kemudian memberikan kekuatan rohani supaya kita terus bertumbuh akan pengenalan hidup kita kepada Kristus. Dan kemudian iman kita akan terus bertumbuh apabila kita menyerahkan seutuh hidup kita hanya kepada rencananya. Saudaraku, memang
Dunia ini penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Dunia yang penuh dengan keindahan-keindahan yang dapat menggoda kita. Kemudian kita meninggalkan akan iman kita kepada Kristus. Tapi percayalah saudaraku, ketika Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 20b, di situ dia mau mengajarkan kita bahwa ketika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku, biji sesawi itu adalah biji yang terkenal di Palestina. Tapi ketika dia bertumbuh, dia bisa menjadi pohon yang memberikan kesejukan, bisa tinggi, bisa memberikan rasa nyaman, asal kita memiliki iman. Gunung adalah simbol kekuatan dunia, tapi hanya sebesar biji sesawi. Biji sesawi ini saudara, kalau biji yang terkenal di Palestina, tetapi kalau dia bertumbuh, dia mampu memberikan kekuatan yang luar biasa. Dia bisa menjadi dinamik agar kita mampu menjalani kehidupan ini. Saudaraku, tetaplah percaya kepada Tuhan. Iman yang bertindak atas apa yang kita percayai. Yang kita percaya adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu ada menopang kita. Milikilah iman yang tangguh di hadapannya. Maka kita akan mampu mengalahkan dunia ini. Kita mampu mengalahkan roh-roh ketakutan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami memiliki iman sebesar sesiji sawi ya Tuhan. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Berkati akan seluruh jemaat-Mu. Berkati seluruh keberadaan para diaken Penatua, para unit-unit misioner, karyawan dan koster, khususnya yang ada di Immanuel Supratman, untuk tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati mereka, dan iman mereka mengatakan bahwa tak kala mereka setia kepada Tuhan, mereka akan diberkati. Mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul dalam berbagai kehidupan, Tuhan kuatkan dan Tuhan topang. Mereka yang bersuka cita, ajarkan mereka untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hamba mendoakan gereja-Mu di muka bumi ini, khususnya gereja-Mu GPIB, terlebih Immanuel Supratman, dengan segala kegiatan yang ada di tengah-tengah pandemi, Tuhan sempurnakan semua. Tuhan kiranya juga yang memberkati Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, lembaga-lembaga gereja, yayasan-yayasan Kristen. Biarlah Tuhan kiranya juga menyempurnakan semuanya. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, ajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan melayani-Mu. Dan biarlah Engkau juga yang menghantar kami untuk tetap setia berjalan bersama dengan Kristus, dan juga memberkati rekan sepelayanan, baik Pendeta Sony bersama keluarga dan Pendeta David dan keluarga dan perubahan Pikaris. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini, dan pemerintah di pusat, daerah, TNI, kepolisian untuk mengelola negara ini dengan baik. Memberkati petugas-petugas medis yang merawat para pasien, khususnya pasien COVID. Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan dan kesehatan dalam tugas pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lamanya.